Donald John Trump lahir pada tanggal 14 Juni tahun 1946 di Queens, New York, dalam keluarga pengusaha kaya. Ayahnya, Fred Trump, adalah seorang pengembang real estate sukses yang mengkhususkan diri dalam proyek-proyek perumahan untuk kelas pekerja. Sebagai anak keempat dari 5 bersaudara, Donald tumbuh di lingkungan yang disiplin dan ambisius, dipengaruhi oleh nilai-nilai bisnis keluarganya sejak kecil. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Trump masuk ke Akademi Militer New York pada usia 13 tahun karena perilakunya yang sulit dikendalikan. Akademi ini membentuk kepribadiannya, memberikan pengalaman yang membantunya memahami disiplin dan kepemimpinan. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di Fordham University sebelum pindah ke Wharton School of Finance di University of Pennsylvania, tempat ia lulus dengan gelar dalam bidang ekonomi pada tahun 1968. Setelah lulus, Donald bergabung dengan bisnis real estate keluarga, The Trump Organization. Dia segera menunjukkan ambisinya yang besar dengan mengambil proyek-proyek besar. Awalnya, ia bekerja dengan ayahnya dalam mengembangkan perumahan di Brooklyn dan Queens, tetapi ambisinya membawanya untuk memperluas operasinya ke Manhattan. Dia mengambil alih pembangunan Commodore Hotel yang menjadi Grand Hyatt dan membangunnya kembali, yang menandai kesuksesan besar pertamanya. Trump mulai dikenal sebagai pengembang real estate dengan proyek-proyeknya yang megah, seperti Trump Tower di Fifth Avenue, New York, yang dibuka pada 1983. Gedung ini menjadi ikon dan simbol keberhasilan Trump di dunia real estate, dan menjadi pusat bagi perusahaannya. Ia juga memperluas bisnisnya ke berbagai bidang, termasuk kasino, perhotelan, golf, dan hiburan. Pada 1980-an, Trump menjadi salah satu pengusaha paling terkenal di Amerika Serikat, sering muncul di majalah dan acara televisi. Dengan gaya hidup mewah dan kepribadiannya yang flamboyan, ia menjadi simbol dari kekayaan dan kesuksesan di mata publik. Namun, kesuksesan ini tidak terlepas dari kontroversi, termasuk tuduhan bahwa Trump menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan izin dan potongan pajak. Pada awal 1990-an, Trump mengalami kesulitan keuangan besar akibat krisis di sektor properti. Beberapa bisnisnya, termasuk kasino di Atlantic City, mengalami kebangkrutan. Trump harus merestrukturisasi utang-utang besar dan menjual aset untuk menjaga perusahaannya bertahan. Meskipun demikian, ia berhasil kembali bangkit dan memperbaiki keuangannya dalam beberapa tahun berikutnya. Pada 2004, Trump memperluas pengaruhnya ke dunia hiburan dengan menjadi pembawa acara realitas, The Apprentice. Acara ini menjadi sangat populer dan semakin mengukuhkan citranya sebagai seorang pebisnis yang sukses. Frasa, "You're fired," menjadi ciri khas yang dikenalnya. Kesuksesan acara ini membantunya membangun kembali reputasinya dan menjadikan Trump sebagai selebriti. Pada 2015, Trump mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Kampanyenya penuh dengan kontroversi karena retorikanya yang keras tentang imigrasi, kebijakan perdagangan, dan pandangan populis yang menarik banyak perhatian. Meskipun banyak pihak yang skeptis, Trump berhasil mendapatkan dukungan luas dari basis pemilih Partai Republik. Pada November tahun 2016, Trump memenangkan pemilu dan menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat. Kemenangannya mengejutkan banyak pihak dan mengukuhkan posisinya sebagai tokoh politik kontroversial. Ia dilantik pada tanggal 20 Januari tahun 2017, dengan agenda besar untuk "Make America Great Again", semboyan yang menjadi simbol kampanyenya. Selama masa kepresidenannya, Trump menerapkan kebijakan-kebijakan kontroversial, seperti larangan perjalanan bagi negara-negara mayoritas Muslim, pengurangan pajak besar-besaran, dan kebijakan perdagangan yang agresif terhadap China. Ia juga menarik Amerika Serikat dari beberapa kesepakatan internasional, seperti Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim dan Perjanjian Nuklir Iran. Salah satu kebijakan domestik Trump yang paling kontroversial adalah penanganan isu imigrasi, termasuk kebijakan Zero Tolerance, yang memisahkan anak-anak dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan ini menuai protes besar dari masyarakat sipil dan kritik dari berbagai negara.
Trump juga menghadapi proses pemakzulan pada akhir 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres dalam upaya menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, saingan politiknya. Namun, Senat yang dikuasai Partai Republik membebaskannya dari tuduhan pada awal 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menambah tantangan besar bagi kepemimpinan Trump. Banyak pihak mengkritik tanggapannya terhadap pandemi yang dinilai lambat dan tidak memadai. Ketidakpercayaan pada langkah-langkah kesehatan publik semakin meningkat, dan ekonomi AS terguncang akibat pandemi ini. Di tengah situasi pandemi, Trump juga menghadapi pemilu 2020 melawan Joe Biden. Pemilu ini berlangsung dengan latar belakang ketegangan politik dan sosial yang tinggi, dengan isu-isu rasisme dan ketidaksetaraan menjadi pusat perhatian. Trump akhirnya kalah dalam pemilu, tetapi menolak mengakui kekalahannya dan mengklaim adanya kecurangan. Pada tanggal 6 Januari tahun 2021, ribuan pendukung Trump menyerbu gedung Kapitol AS sebagai upaya untuk membatalkan hasil pemilu. Insiden ini menjadi momen kelam dalam sejarah Amerika Serikat dan meningkatkan ketegangan politik di negara tersebut. Trump kemudian dimakzulkan untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun Senat kembali membebaskannya. Setelah meninggalkan jabatan presiden, Trump tetap aktif di dunia politik dan menyatakan niatnya untuk tetap menjadi bagian dari Partai Republik. Ia terus mempertahankan basis pendukungnya yang setia, yang melihatnya sebagai figur anti-establishment yang melawan elit politik. Trump juga terlibat dalam berbagai proyek bisnis setelah masa kepresidenannya, termasuk peluncuran media sosialnya sendiri. Ia tetap menjadi tokoh kontroversial dan menarik perhatian publik, dengan beberapa pihak mendukungnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu berikutnya. Di luar politik, Trump terus menjalankan bisnis real estate dan properti. Walaupun beberapa perusahaannya mengalami penurunan pasca presidensi, ia tetap menjadi sosok yang mendominasi pemberitaan, dengan pengaruhnya yang kuat di Partai Republik dan politik AS. Secara pribadi, Trump adalah sosok yang penuh kontradiksi. Ia dikenal sebagai figur yang keras kepala, ambisius, dan tidak takut menghadapi kontroversi. Namun, pandangannya tentang berbagai isu seringkali memecah belah publik, baik di dalam negeri maupun internasional. Kehidupan pribadinya juga menjadi sorotan media, mulai dari hubungan dengan anak-anaknya, hingga pernikahannya yang ketiga dengan Melania Trump. Gaya hidupnya yang mewah dan kehidupan keluarganya sering menjadi perhatian media. Donald Trump merupakan figur unik dalam sejarah politik dan bisnis Amerika Serikat, yang perjalanannya mencerminkan perubahan besar dalam politik dan masyarakat Amerika di era modern.